Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa mata'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa yushtaratu li jawazi mubasyaratihi lidzalika la li sihhatihi kaunuhu bi mahdil mithli. Disyaratkan untuk kebolehan melangsungkannya akad nikah, kebolehan melangsungkan seseorang bagi akad nikah. Apa disyaratkannya? Nah, ibul fa'ilnya itu kena kaunuhu lah. Jadi kita baca aja dulu nih. Disyaratkan untuk kebolehan melangsungkan seseorang bagi akad nikah, bukan untuk kesahan akad nikah. Keadaannya itu akad nikah disertai mahar misil. Al-hali yang tunai, min naqdil baladi dari mata uang negeri. Yakni akad nikahnya itu menyebut mahar, menyebut mas kawin. Bila kali disambat sah aja kah? Sah aja ya kah? Fa in intafaya, jika keduanya tidak ada, arti keduanya tidak ada, yang mana tadi akad nikah itu seharusnya makai mahar misil, tidak disebutkan itunya. Yang seharusnya tadi makai mata uang negeri tadi tidak disebutkan. Maka jika keduanya itu tidak ada, soha, maka soh akad bimaharil misli, dengan mahar misil, min naqdil baladi dari mata uang negeri. Jadi bila kada disambat jujuran ketika melafalkan akad nikah, sah aja itu akad nikahnya lah. Cuma karena kemana kembalinya akad nikah, anunya mas kawinnya harus bayar berapa gitu. Kalau pertanyaannya apa kada bersambat nih, aku nikahkan ikam dengan anakku si Anu binti si Anu, lalu kada tersambat namanya, kada tersambat yang maharnya tadi, kada tersambat, sah aja nikahnya. Cuma karena maharnya itu mengacu kembali kemana, maka maharnya mengacu kepada mahar misil. Mahar misil itu patokannya korobat dari garis ayah di hati ding sanaknya, ya kan, ding sanak bebinian tadi. Berapanya mas kawin dahulu waktu sebelum itu menikah di hati. Kada yang patokannya itu orang kampung ada. Jadi patokannya itu adalah lingkaran keluarganya sendiri. Far'un, ini satu cabang. Lau aqarra mujbirun bin nikahi likuf'in qabla Kubila ka qabla ka dia? Kubila ya kan? Kubila. Lau aqarra mujbirun bin nikahi likuf'in kubila iqraruhu wa in anqarathu li'anna man malakal insya'a malakal iqrara. Jika mengakui seorang wali mujbir, dalam hal ini abah atau kai, dia mengakui akan pernikahan putrinya dengan laki-laki yang sepadan, maka diterimalah pengakuan dia meskipun mengingkari si perempuan akan pengakuan si ayahnya tadi. Alasannya karena orang yang memiliki hak membuat berarti dia memiliki hak mengaku. Bikhilafi ghairihi, berbeda dengan selain wali mujbir, seperti ding sanak, paman. Bila mengaku nih menikahkan seorang perempuan yang diwaliinya,
lalu diingkari oleh si wanitanya akan pengakuan tadi, maka itu tidak bisa diterima. Jadi pengakuan yang bisa diterima itu bila pengakuan itu bersumber daripada wali mujbirnya. Dalam hal ini kuitannya atau kainya. La yuzawwijani tayyiban biwat'in walau zinan wa in kanat suyubatuha biqauliha in hullifat illa biidniha nutqan. Tidak bisa mengawinkan keduanya, abah lawan kai tadi kada kawa mengawinakan akan seorang janda yang jandanya itu janda sebab wato, walaupun watonya itu perzinahan. Kada yang balu bakas perkawinan sah ya kan, artinya balu bakas bezina aja kada kawa. Wa in kanat suyubatuha biqauliha, meskipun jandanya itu mengandalkan ucapan si perempuan tadi, walaupun janda itu diketahui lewat pengakuan si bebinian, aku janda sudah jan, maka ikan kada kawin lagi jan. Nah, terus hari cari tahu itunya aja. in hulifat, jika telah disumpah itu si wanita. Jadi si wali mujbir tadi, abah tadi atau kai tadi kada kawa langsung mengawinkan si anak bebiniannya illa biidniha, kecuali dengan izinnya. Janda bang tadi ya, kalau izinnya itu nutqan, secara ucapan langsung, dasar bujur besambat muntung ya kah, lil khabaris sabiqi, karena ada hadis yang telah terdahulu yang menerangkan bahwasanya janda itu lebih berhak dengan dirinya sendiri. Mana lagi tadi? Balighatan, janda yang sudah dewasa, sudah baligh. Fala tuzawwaju, at-tayyibus saghiratul aqilatul hurratu hatta tablugha, tidak bisa dikawinkan janda yang masih anak-anak dikarenakan telangkah. Janda yang masih anak-anak yang memang sudah berakal, yang dia merdeka hingga dia usia baligh, li'adami i'tibari idniha, karena tidak dianggap perizinan si anak kecil tadi walaupun dia janda. Jadi janda yang bagaimana yang bisa ngasih izin? Janda yang memang dewasa. Kalau sekedar janda tapi masih belum sampai usia baligh, maka tidak bisa dikawinkan. Kecuali balik dia kan, karena si janda yang kekanak tadi bila bepender pun merestui pun, maka pendernya kada diasi, disebut maslubul ibarah. Dalam fikih semalam disebut maslubul ibarah, orang yang kata-katanya itu kada diasi, kada dianggap, namunnya bepender kada diasi kurang. Khilafan ya Abi Hanifah, berbeda pendapat dengan Abi Hanifah radhiyallahu an. Titik. Wa tusaddaqul mar'atul balighatu fi da'wa bikaratin bila yaminin wa fi thuyubatin qabla 'aqdin 'alaiha bi yaminiha. Dibenarkan akan wanita yang baligh dalam mendakwa atau mengaku-ngaku masih perawan tanpa perlu bersumpah.
Wa fi tuyubatin, dan ngaku-ngaku pada jandanya, yang pengakuannya itu sebelum akad atas dirinya dengan bersumpah. Jadi kalau ngaku janda harus bersumpah. Wa in lam tatazawwaj, meskipun orangnya belum nikah. Ini ngaku janda tapi belum kawinnya, Pak. Aku janda sudah ya. Maka belum kawinnya. Bisa dicari tahu intinya ya. Abahnya nih ya, kalau abahnya hendak mengawinakan jar yang si anak kan kada kau bahaya mengawinakan ulun mun kada izin ulun yang belum kawin lagi luhai ya ulun janda sudah ya. Harap mana yang anak berusaha minta kan jandanya di mana kolehannya. Sampai bersumpah-sumpah yang anak tadi, demi Allah nih, sampai bersumpah-sumpah. Apakah itu dibenarkan? Bila sampai dia berani bersumpah, itu tidak bisa langsung dikawinkan kecuali dengan izin dia langsung. Walaupun tadi si jandanya wa in lam tatazawwaj, meskipun dia belum kawin lagi. Wa lam tadhkur sababan, meskipun dia tidak mengisahkan penyebabnya. Fala tus'alu 'anis sababil ladzi sharat bihi tayyiban. Nah, ya kah? Maka jangan ditanya, tidak ditanya dia tentang penyebab yang dia menjadi janda karenanya. Jangan ditakunakan itunya ya Allah. Wa kharaja biqauli qabla 'aqdin da'waha athuyubata ba'da an yuzawwijahal abu bighairi idniha bidhannihi biqran ala tusaddaqu hiya lima fi tasdiqiha min ibtalin nikah ma'anna al-asla baqa'ul bikarati. Terkeluar dengan ucapanku yang tadi sebelum akad, yang dia ngaku-ngaku sebelum akad. Kalau sebelum akad kan artinya abahnya kada wani-wani asal kawinakan. Kada jadi artinya abahnya hendak mengawinakan. Karena dia tadi ngaku sebagai janda. Lalu ngakunya dakwah athuyubata. Dia ngaku-ngaku janda sesudah mengawinkan dia oleh ayahnya tanpa izin dia. Sebab ayahnya menyangka dia itu perawan. Abahnya mengira dia perawan. Kawinakan abahnya sekalinya pas sudah tuntung akad nikah hanyalah aja berpender. Fala tusaddaqu hiya, maka tidak bisa dibenarkan dia si perempuan tadi yang ngaku-ngaku tadi, karena fi tasdiqiha, membenarkan dia, min ibtalin nikah, membatalkan pernikahan. Ma'annal asla baqaul bikarati, ditambah bahwasanya hukum asal adalah masih perawan. Ketentuan asal seseorang itu diciptakan masih perawan. Balau syahidat arba'un niswatin bituyubatiha indal aqdi lam yabtul lihtimali izalatiha binahwi usbu'. Bahkan seandainya memberi keterangan saksi 4 wanita langsung dengan kejandaannya, pada-padanya berapa orangnya? Apa 4-nya kah? Janda ya, anak piantu janda. Lam ya betul, itu tidak batal akad nikah yang sudah dilangsungkan. Kenapa ya? Tidak batal akad nikah yang si orang tuanya mengawinkan si anak gadisnya tanpa minta izin. Lihtimali izalatiha binahwi usbu', karena mungkin saja hilang keperawanan itu sebab seumpama jari ji.
Aw khalaqat biduniha, atau tercipta tanpa perawan. Jadi salah ya? Oh bisa. Diciptakan tanpa dinding perawan. Ya kan keperawanan itu adalah organ fisik di dalam tubuh perempuan. Kayak tangan juga. Ada manusia yang diciptakan Allah tangan, ada yang diciptakan tanpa tangan. Ada manusia yang diciptakan Allah Ta'ala sempurna dengan keperawanan di dalam rahimnya. Ada yang diciptakan memang sudah tidak diciptakan keperawanan dari awalnya. Nah, begitu tah ya kata. Wa fi fatawa al-kamal ar-raddad yajuzu lil abi tazwiju saghiratin akhbarathu anna zawja alladhi talaqaha lam yata'ha. Idza ghalaba ala dhannihi sidqu qawliha wa in 'asharaha az-zawju. Nah, jadi ngarang janda di sini dasar wujud janda asli ya. Kalau janda asli itu bukan sekedar janda bekas melangsungkan akad pernikahan, tapi janda yang asli itu memang janda yang hilang keperawan. Maka dari itu ada yang namanya janda kembang ya, kalau ada karena janda kembang yang kada pernah digatuk oleh lakinya lalu dipisahkan, dicerai. Apa hukumnya ya? Di dalam fatwa Al-Kamal Ar-Raddad, boleh bagi seorang ayah mengawinkan anak gadisnya yang masih kecil, yang menghabarkan orang tuanya bahwa suami yang menceraikannya tidak pernah menggaulinya karena dianggap masih perawan. Jadi abahnya langsung aja ngawinakan. Aidza ghalaba ala dhannihi sidqu qawliha, bila kuat atas dugaan si ayah kejujuran ucapan anaknya. Wa in 'asharaha az-zawju ayyaman, meskipun sempat bermuasyarah, sempat hidup bersama oleh suami beberapa hari. Wala yuntazaru bulugha, tidak perlu ditunggu balignya dia litazwiji, untuk dikawinkan lagi. Halaman berapa dari punika sendiri? Hah? 311 kah? Hilang. Summa badal asli, kemudian sesudah orang tua. Ini urutan kewalian berikutnya nih. Wallahu subhanahu wa ta'ala.